Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bi syara'i'id din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, pertolongannya kepada kita semua. Dengan semua itu di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dengan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang mulia, kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab Allah curahkan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula mari senantiasa selalu dan selalu kita haturkan, kita persembahkan kehadiran junjungan kita, panutan kita, idola kita, suril tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri khatib pribadi. Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di hari yang mulia ini, di Jumat yang mulia ini, di tahun baru Islam, insyaallah hari ini adalah Jumat yang kedua di tahun 1444 Hijriah. Mari sejenak di waktu yang singkat namun mulia ini kita bermuhasabah, kita introspeksi diri, bagaimana amal-amal soleh kita, bagaimana ibadah-ibadah kita. Apakah selama ini waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah kita gunakan untuk ibadah sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk muhasabah diri ini di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, insyaallah kita yang hadir majelis Jumat ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil Allah, yakni sebagai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah,
bertakwalah kepada Allah. Laksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukannya untuk hari esok. Apapun yang kita lakukan hari ini hadirin, di kehidupan kita dunia yang fana ini, di kehidupan dunia yang singkat ini, yang kata baginda Rasulullah hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan bahkan banyak kita lihat belum sampai 60 tahun sudah kembali kepada Allah. Segala apapun yang kita lakukan, tatkala mulai daripada akil baligh sampai akhir hidup kita, maka semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di kehidupan dunia yang singkat ini akan berakibat pada kehidupan kita selanjutnya, kehidupan alam barzah, kehidupan padang mahsyar, kehidupan dunia, kehidupan surga atau nerakanya Allah, tergantung daripada kehidupan dunia yang fana ini. Tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan dunia yang singkat ini. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan, afala ta'qilun, apa kalian tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak menggunakan fikiran? Kenapa tidak berfikir? Artinya apa hadirin? Jangan sampai kita memprioritaskan, menjadikan dunia sebagai tujuan kita, sementara kita melupakan kehidupan alam barzah, kita melupakan kehidupan padang mahsyar, kita melupakan kehidupan akhirat. Dan apa bekal yang terbaik ketika kita kembali kepada Allah? Allah melanjutkan firman-Nya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Inilah bekal yang terbaik ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian, hitunglah amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, mana lebih banyak kebaikan atau maksiat atau kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya, dan bahkan khatib merasa ini sangat penting bagi kita, yakni kita harus memperhatikan qalbu kita, harus memperhatikan hati nurani kita, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah. Karena hadirin, sebanyak apapun amal soleh kita tiap hari sholat 5 waktu di masjid, sholat 5 waktu di masjid, setiap malam kita bangun malam bertahajud, baca Quran, zikir, sedekah, dan amal-amal soleh lainnya kita lakukan, haji dan umrah kita kerjakan. Tapi apa kata baginda Rasulullah dalam sabdanya yang perlu kita pertimbangkan? Kata Rasulullah dalam sabdanya, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu, rupamu, penampilanmu, hartamu, jabatanmu, kekuasaanmu. Allah tidak lihat semua itu hadirin. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah lihat ke dalam hatimu, qalbumu. Lalu kita perhatikan hari ini hadirin, kita lihat hari ini bagaimana keadaan hati kita saat ini. Apakah hati kita sudah bersih? Apakah dalam hati kita sudah suci? Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Qalbu kita bersih, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada takabur, tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada dendam. Bersih. Tatkala Allah meniupkan ruhnya ke dalam janin ibu kita, bersih kita. Dan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,